Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana bi ahsani taqwim, thumma radadnahu asfala safilin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin, kaum muslimat, rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah menciptakan kita sebagai manusia, diberinya karunia keimanan, dicelupkan keimanan ke dalam dada kita, dan dengan keimanan inilah kita akan menjalani hidup dan kehidupan menuju keselamatan yang abadi. Orang yang paling baik itu, kata Rasulullah, adalah khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh. Wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluh. Orang yang paling baik adalah yang panjang usianya dan banyak amal-amalnya. Dan orang yang buruk adalah orang yang panjang usianya dan buruk amalnya. Ajal itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak bisa diperpanjang, tidak bisa juga dikurangi karena sudah ditetapkan. Maka yang dituntut bagi diri kita sekarang adalah bagaimana menjadikan usia yang sudah diberikan oleh Allah batasannya tersebut menjadi berkualitas untuk mengantarkan kita kepada keselamatan yang hakiki, kesejahteraan yang abadi di dunia dan di akhirat nantinya. Untuk itu ada 8 prinsip yang perlu kita perhatikan dengan sungguh-sungguh untuk mengantarkan kita kepada kesejahteraan yang abadi. Prinsip yang pertama adalah tujuan hidup. Orang yang tujuan hidupnya adalah ibtigha'a mardatillah, untuk mengharapkan, untuk mendapatkan ridho Allah, maka sesungguhnya dia akan mendapatkan kesejahteraan yang abadi, ridho Allah tersebut. Tujuan hidup ini perlu dipahami oleh seseorang, karena itu yang ada di dalam hatinya, dan itu akan berdampak kepada arah perjalanan dan juga kepada bekal yang akan dipersiapkan. Seseorang yang berjalan ke sawah tentu akan mempersiapkan tujuannya pergi ke sawah, dan dia akan mempersiapkan bekal dan alat-alat yang akan dipakai untuk bekerja di sawah. Tidak sama dengan orang yang pergi ke kantor atau ke pesta. Tentu dia akan mempersiapkan juga alat-alat yang akan dibawanya ke pesta, yang akan dibawanya ke kantor tersebut. Demikian juga halnya perjalanan hidup kita. Ketika dia mengharapkan, dia menginginkan, yang jadi tujuannya adalah ridho Allah, maka dia akan mempersiapkan bekal untuk mendapatkan ridho Allah, dan dia akan berjalan menuju ke arah ridho Allah tersebut. Tujuan itu adanya di dalam hati. Dan apa yang terbersit di dalam hatinya, apa yang kokoh di dalam hatinya, apa yang diinginkan dari sebuah perjalanannya itu, itulah tujuannya. Dan tujuan inilah yang dikatakan niat. Qasdu syai'in muqtaranan bi fi'li. Niat itu adalah tujuan sesuatu yang diiringi dengan mengerjakannya. Maka orang-orang yang tujuannya untuk mendapatkan ridho Allah, dia niscaya akan mempersiapkan dirinya, mempersiapkan waktunya, mempersiapkan amal-amalnya untuk mendapatkan ridho Allah. Dari satu pekerjaan, contohnya makan saja, dia akan berusaha melaksanakan pekerjaan makan tersebut untuk mendapatkan ridho Allah. Maka cara makannya pasti mengikuti aturan-aturan Allah, halalan thayyibah, yang halal dan baik. Kemudian mengikuti adab-adab makan, mulai dengan bismillah, memastikan yang makannya halal, kemudian makan sambil duduk, dan tidak mau makan atau minum dengan tangan kiri. Kenapa? Karena Allah melarang, wala tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Dan Rasulullah mengatakan, inna syaitana ya'kulu wa yashrabu bishimali, karena syaitan itu makan dan minum dengan tangan kirinya.
Nah, oleh sebab itu, tujuan yang ada di dalam hati sangat menentukan perbuatan makannya itu. Apakah untuk mendapatkan ridho Allah atau hanya untuk kepentingan duniawi, untuk kenyang perutnya, untuk kenikmatan duniawi saja. Maka di sini peran yang sangat menentukan adalah tujuan tersebut. Ini contoh sederhana dan paling simpel. Apalagi untuk sebuah lembaga. Maka apa yang menjadi tujuannya? Katakanlah sebuah yayasan di Raudatul Jannah umpamanya. Tujuannya adalah li'ila kalimatillah, untuk meninggikan kalimah Allah. Maka tentu saja dalam programnya, dalam aktivitasnya, bagaimana dalam kesehariannya, seluruh guru dan pegawai dan pengurus-pengurus yayasan itu menegakkan syariat Allah, menegakkan agama Allah. Karena itulah yang akan menjadi tujuan lembaga tersebut. Dan inilah yang akan diturunkan dalam bentuk aturan-aturan untuk menegakkan agama Allah tersebut. Demikian juga sebuah keluarga. Kalau keluarga itu tujuannya adalah untuk mendapatkan sakinah, mawaddah, warahmah. Sedangkan sakinah, mawaddah, warahmah itu adalah milik Allah. Maka dia akan menjalani rumah tangga itu sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang pertama. Tujuan hidup itu sesungguhnya adalah untuk mendapatkan ridho Allah. Siapa yang tujuannya selain dari mendapatkan ridho Allah, maka dipastikan tempatnya nanti tidak akan mendapatkan ridho Allah, tidak akan mendapatkan surga Allah, justru dia akan masuk kepada nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dunia hidupnya penuh dengan gejolak-gejolak dan penderitaan serta persaingan, di akhirat nanti tempatnya adalah neraka. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Mari kita perkokoh azam kita bahwa tujuan hidup kita adalah untuk mendapatkan ridha Allah. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.